Selamat siang semuanya, saya Rian Gabriel Malau, NIM 212170021, kelas MN1. Saya membuat presentasi yang berjudul Budaya Organisasi dan Loyalitas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku Organisasi. 1. Pengertian budaya organisasi. Menurut Larissa A. Gurning, arti budaya organisasi adalah totalitas nilai, simbol, makna, asumsi, dan harapan yang mampu mengorganisasi suatu kelompok yang bekerja secara bersama-sama. Kedua, budaya organisasi berarti melibatkan peraturan tertulis dan tidak tertulis, asumsi, kebiasaan, bahasa, simbol, norma, visi, sistem, dan nilai. Kedua, fungsi atau peran suatu budaya organisasi meliputi menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. Digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Memperkuat nilai organisasi sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. Mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Budaya organisasi juga berfungsi sebagai penentu arah mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. 3. Jenis atau tipe budaya organisasi. Meliputi ada dua bagian, yaitu open and participative culture, yang merupakan budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang sangat tinggi dengan didukung dengan rasa percaya pada bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif, dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara tim, adanya otonomi pekerja, dan berbagai informasi. Kedua, closed and autocratic culture adalah budaya organisasi yang ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan organisasi dengan pemimpin yang otoraksi dan kuat. Keempat, contoh budaya organisasi meliputi 4 bagian, yaitu budaya administrasi yang merupakan sangat dibutuhkan, misalnya dalam hal surat menyurat, keluar masuk barang, pendapatan pegawai, dan lainnya untuk memperlancar kegiatan perusahaan. Kedua, kedisiplinan. Budaya organisasi bisa berupa kedisiplinan, misalnya dalam hal kecepatan menyelesaikan order yang diminta, budaya ramah kepada customer, tidak telat datang kantor, dan masih banyak lagi. Ketiga, pembagian wewenang yang jelas, yang merupakan kemampuan organisasi dalam membagi wewenang, budaya organisasi yang menjadi kunci keberhasilan di sebuah perusahaan. Tanpa pembagian wewenang yang jelas, maka kinerja para anggota dalam organisasi tersebut tidak akan optimal karena kebingungan. Keempat, inovasi, yang merupakan budaya organisasi yang mendorong para anggota untuk menciptakan atau mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi tersebut. Kelima, karakteristik budaya organisasi meliputi innovation and risk-taking, adalah sebuah tindakan melakukan inovasi dan berani mengambil resiko dalam proses inovasi tersebut. Kedua, attention to detail, yang merupakan perhatian lebih hal-hal detail dalam organisasi, mengharapkan para pekerja yang untuk bekerja lebih detail, analisis, dan lebih sasaran. Ketiga, outcome orientation, yang merupakan manfaat manajemen berorientasi, fokus pada hasil atau manfaat dan tidak hanya pada proses mendapatkan hasil tersebut. Keempat, people orientation, yang merupakan
Manajemen sangat memperhatikan pengaruh atau manfaat dari sesuatu yang dihasilkan kepada orang-orang yang berorganisasi. Kelima, team orientation, yang merupakan tindakan memprioritaskan aktivitas kerja dalam organisasi berdasarkan tim, bukan pada individu. Yang keenam, stability, yang merupakan situasi di mana aktivitas organisasi lebih menekankan pada penjagaan status quo sebagai lawan daripada perkembangan. Loyalitas. Pengertian loyalitas menurut Hasibuan dalam Sugandi 2013 mengungkapkan bahwa loyalitas kerja atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Menurut Sudimin dalam buku Malik 2014, loyalitas kerja berarti bersedia karyawan dalam seluruh kemampuan, keterampilan, pikiran, dan waktu untuk ikut mencapai tujuan perusahaan, yang menyimpan rahasia perusahaan serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan selama orang itu masih berstatus sebagai karyawan. Kedua, aspek loyalitas ada 4, meliputi ketaatan dan kepatuhan, yang merupakan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati segala peraturan kedinasan yang berlaku dan menaati perintah dinas yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta sanggup tidak melanggar larangan yang ditentukan. Kedua, bertanggung jawab, yang merupakan kesanggupan seseorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu, serta berani bertanggung jawab untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan. 3. Pengabdian, yang merupakan sumbangan pemikiran dan tenaga secara ikhlas kepada perusahaan. 4. Kejujuran, yang merupakan keselarasan antara terucap atas perbuatan dengan kenyataan. 3. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja. Stres dan Porter dalam Anzani 2015 menyatakan bahwa timbulnya loyalitas karyawan dipengaruhi 4 faktor, yaitu 1. Karakteristik pribadi meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, prestasi yang dimiliki, ras, dan beberapa sifat kepribadian. Kedua, karakteristik pekerjaan yang meliputi tantangan kerja, job stress, kesempatan berinteraksi sosial, job harassment, identifikasi tugas, umpan balik tugas, dan kecocokan tugas. Yang ketiga, karakteristik desain perusahaan menyangkut pada inter perusahaan itu, yang dapat dilihat dari desentralisasi, tingkat formalisasi, tingkat keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, paling tidak telah menunjukkan beberapa tingkat asosiasi dengan tanggung jawab perusahaan, ketergantungan fungsional, maupun kontrol perusahaan. Keempat, pengalaman, yaitu pengalaman yang diperoleh dalam meliputi sikap positif terhadap perusahaan, rasa percaya terhadap sikap positif terhadap perusahaan, rasa aman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.